Spread out. He must be close. Check the ridge line. Dalam bentang sejarah para nabi dan manusia-manusia pilihan, ada satu nama yang selalu menghadirkan rasa takjub sekaligus tanda tanya besar. Nama itu bukan termasuk dari 25 nabi yang diwajibkan untuk diketahui umat Islam. Namun, umat beriman di seluruh dunia mengenal sosoknya sebagai manusia misterius yang menyimpan rahasia besar di balik perjalanan hidupnya. Dialah Nabi Khidir alaihi salam, seorang hamba Allah yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Ayat-ayat itu tidak hanya memuat kisah pertemuan beliau dengan Nabi Musa AS, tetapi juga mengungkapkan betapa dalamnya ilmu Allah, betapa kompleksnya takdir, dan betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Nama beliau dikenal sebagai Balia bin Mulkan bin Syekh bin Arfakshat bin Sam bin Nuh AS, sebagaimana diriwayatkan sejumlah ulama, seperti Ibnu Jarir dan Al-Tabari. Dari garis keturunan itu, tampak jelas bahwa beliau berasal dari keluarga terhormat yang darah kenabian mengalir di dalam tubuhnya. Namun perjalanan hidupnya tidak diarahkan kepada kekuasaan duniawi, melainkan kepada misi terdalam sebagai hamba Allah yang membawa hikmah yang tidak dimiliki manusia biasa. Gelarnya, Khidir, yang hijau, muncul dari sebuah peristiwa ketika beliau duduk di atas tanah yang gersang. Tanah itu kemudian bergetar dan berubah menjadi hijau subur di bawahnya. Peristiwa itu menjadi simbol bagi perjalanan hidupnya. Kemanapun beliau melangkah, kehidupan rohaniah dan kesuburan batin selalu menyertainya. Namun, sebelum mencapai derajat agung sebagai hamba pilihan Allah, Khidir harus menempuh rangkaian ujian panjang yang dimulai sejak masa kecilnya sebagai seorang pangeran di istana megah yang dipimpin ayahnya, Raja Mulkan. Kisah perjalanan itu bermula di ruang-ruang istana yang penuh kemewahan, tetapi di dalamnya Khidir justru merasakan kehampaan yang tidak dapat diisi oleh emas, perhiasan, atau kekuatan negara. Istana Raja Mulkan berdiri bagaikan permata di tengah negeri. Dinding-dindingnya berlapis batu marmer putih dengan ukiran emas. Taman-taman luas mengelilingi istana, dihiasi kolam-kolam yang memantulkan cahaya matahari. Para pelayan, prajurit, dan penasehat silih berganti menjalankan tugas, memastikan kehidupan kerajaan berjalan dengan megah. Di istana itulah Balia, yang kelak dikenal sebagai Nabi Khidir, dilahirkan dan dibesarkan. Sebagai putra mahkota, ia mendapatkan pendidikan terbaik, diajarkan strategi perang oleh para kesatria, diajarkan politik oleh menteri kerajaan, dan ditanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang keras dan tegas. Namun para pengajar segera menyadari sesuatu yang berbeda dari anak ini. Ia tampak lebih sering duduk diam memandangi langit senja daripada memegang pedang. Ia lebih tertarik mendengarkan seruan ibadah dari masjid rakyat daripada menghadiri pesta istana. Hatinya seakan berjalan ke arah lain, ke arah yang tidak dimengerti para pembesar kerajaan. Suatu hari, salah satu guru kerajaan menegurnya. "Pangeran, engkau adalah pewaris tahta. Jangan tenggelam dalam lamunan seperti seorang fakir. Belajarlah memimpin, belajarlah tentang hukum dan perang." Balia menundukkan kepala, namun jawaban yang keluar dari bibirnya mengejutkan gurunya. "Guru, apakah kekuasaan hanya diukur dari tahta dan pedang? Bukankah kekuasaan Allah jauh lebih besar dari kerajaan dunia ini?" Sebuah jawaban yang terlalu dalam untuk seorang anak. Guru itu terdiam, tidak mampu membalas. Di lain tempat, di sebuah rumah sederhana di dekat istana, hidup seorang ahli ibadah yang sangat zuhud. Rumahnya terbuat dari tanah liat, atapnya dari daun kurma. Suatu hari, Balia melewati rumah itu dan mendengar suara zikir yang menenangkan. Ia berhenti dan mendengarkan dengan penuh kagum. Ahli ibadah itu menatapnya dan tersenyum. "Mengapa engkau berhenti, wahai anak muda?" "Karena hatiku tenang mendengar bacaanmu," jawab Balia. Sejak hari itu, Balia diam-diam mengunjungi sang ahli ibadah. Dari beliaulah Balia belajar arti ketaatan, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah, nilai-nilai yang tidak didapatkannya di istana. Hari-hari Balia pun berubah.
Ia lebih banyak belajar kitab daripada belajar politik, lebih banyak berdoa daripada berlatih pedang. Ayahnya, Raja Mulkan, mulai curiga. Tubuh putra mahkota itu semakin kurus, wajahnya pucat namun bercahaya. Suatu malam Balia dipanggil ke singgasana. Api obor menyala seperti menyaksikan konfrontasi besar. "Anakku," kata Mulkan dengan nada berat, "mengapa engkau berubah? Engkau terlihat seperti rahib miskin, bukan calon raja." Balia menunduk, namun suaranya tegas. "Ayahanda, dunia ini fana, yang kekal adalah Allah. Bagaimana aku memimpin manusia jika aku tidak mampu memimpin diriku sendiri?" Jawaban itu membuat Mulkan semakin resah. Ia tahu putranya cerdas dan bijaksana, tetapi arah pemikiran Balia justru menjauh dari jalan politik kerajaan. Malam-malam Balia dihabiskan dengan berdoa di taman istana. Ia memandang langit sambil berbisik, "Ya Allah, Engkaulah Raja di atas segala raja. Apakah Engkau menghendaki aku menjadi pemimpin dunia atau hamba yang Engkau pilih untuk urusan lain?" Air matanya jatuh, hatinya hanyut dalam kebingungan. Suatu hari, Balia keluar dari istana dan duduk di atas tanah gersang. Tanah itu retak-retak dan tiada kehidupan. Namun saat ia duduk, tanah itu bergetar dan berubah hijau seketika. Rerumputan tumbuh subur di bawah tubuhnya. Balia terperanjat, ia menengadah. "Apakah ini tandamu ya Allah?" Peristiwa itu menjadi awal gelar Khidir yang hijau, simbol bahwa Allah menurunkan keberkahan di tempat ia berada. Sejak itu, Khidir semakin mendalami ilmu ibadah bersama sang ahli zuhud, namun perubahan dirinya membuat ayahnya semakin marah. Raja Mulkan akhirnya memanggil penasehat-penasehatnya. "Putraku terlalu sering bersama seorang ahli ibadah miskin, ia akan menolak tahta." Raja memanggil Khidir lagi dan menuduhnya mempermalukan kerajaan, namun Khidir tetap rendah hati. "Ayahanda, aku hanya ingin taat kepada Allah." Kemurkaan raja semakin dalam, namun Allah memberi Khidir petunjuk melalui mimpi, cahaya hijau di tengah laut, suara lembut yang berkata, "Engkau dipilih untuk hikmah, bukan untuk tahta." Itulah penentu perjalanan Khidir. Untuk menjaga nama kerajaan, Raja Mulkan memaksa Khidir menikah. Khidir menerima, namun ia berkata pada istrinya, "Aku seorang Muslim, aku hanya ingin hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jika engkau mau, tetaplah bersamaku. Jika tidak, engkau boleh kembali kepada keluargamu." Istrinya menangis dan bersumpah setia. Namun setelah bertahun-tahun mereka tidak memiliki anak. Bisikan fitnah menyebar. Raja menuduh mereka mandul. Ia memaksa Khidir menceraikan istrinya. Perempuan itu pergi dengan air mata, namun tetap menjaga rahasia suaminya. Raja lalu menikahkan Khidir dengan janda muda, namun ia pun berkhianat. Dia mengadu bahwa Khidir tidak pernah menyentuhnya. Kemurkaan besar pun terjadi. Raja menghukum mati istri kedua Khidir dan memenggal para pengawal yang dianggap melindunginya. Khidir hanya mampu berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah, jadikan aku tetap dalam jalan-Mu." Raja Mulkan mengerahkan 100 pengawal untuk menangkap Khidir. Mereka mencari ke seluruh negeri, hingga tersisa hanya 10 yang menemukan Khidir. Ia duduk di bawah pohon dengan wajah tenang. "Aku tidak takut pada murka ayahku. Pergilah, jalan menumpahkan darah demi memuaskan kemarahannya." Para pengawal kembali ke istana tanpa membawa Khidir. Raja naik pitam dan membunuh mereka. Istana dipenuhi darah orang-orang tak bersalah. Istri pertama Khidir melarikan dari istana dan akhirnya menikah dengan seorang tukang kayu bernama Hiskil. Dari hubungan itulah kelak lahir seorang nabi besar, Nabi Yusha bin Nun, murid Nabi Musa. Sementara itu, Khidir sendiri meninggalkan negeri tanpa membawa apa-apa. Ia menuju gurun, kemudian bukit, kemudian lembah-lembah yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Di sanalah doa-doanya dijawab. Ia diberi ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, ilmu yang kelak membuat Nabi Musa pun diperintahkan untuk belajar darinya. Khidir ngini bukan lagi pangeran, ia seorang hamba Allah yang dipilih untuk hikmah besar, berjalan di muka bumi sebagai penjaga rahasia takdir. Kisah panjang ini berlanjut hingga pertemuannya dengan Nabi Musa AS yang Allah abadikan dalam Al-Quran.